Baik, ketemu lagi dengan saya Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner berdasarkan pada kasus penelitian. Pada tugas proyek 2, Anda diminta untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas serta menyusun laporannya berdasarkan kasus penelitian. Silahkan Anda lihat dulu kasus penelitiannya, kemudian copy paste ke Excel ya. Ini kasus penelitiannya. Ajit, mahasiswa program studi PKN ya, sedang menguji coba kuesioner komitmen belajar. Kuesioner terdiri dari 8 item. Uji coba dilakukan pada 10 siswa. Penginputan data di Excel menggunakan rumus run between. Tugas Anda diminta untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner serta menyusun laporannya. Sebelum Anda melakukan uji validitas dan reliabilitas, Anda harus pahami dulu prosedur atau langkah-langkah serta aturannya. Ada 4 langkah ya. Yang pertama, kita siapkan data dulu. Yang kedua adalah pindahkan data dari Excel ke SPSS, kemudian lakukan uji validitas. Uji validitas itu adalah uji untuk mengetahui item mana saja yang valid dan item mana saja yang tidak valid. Valid itu jika SIG-nya itu kurang dari p-value. Tidak valid sebaliknya SIG-nya lebih besar dari p-value. Ya, nilai p-value ini udah ketetapan yang kita gunakan di sini 0,05 atau 0,05. SIG-nya nanti diperoleh dari output SPSS di tabel correlation ya. Berikutnya, setelah melakukan uji validitas, kita lakukan uji reliabilitas, langkah keempat. Uji reliabilitas itu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas ini hanya dilakukan pada instrumen atau pada item-item yang valid saja. Jadi item yang tidak valid tidak dilakukan uji reliabilitas gitu ya. Untuk melakukan uji reliabilitas minimal ada 3 item yang valid. Diingat ya, minimal ada 3 item yang valid. Oke. Kita mulai dulu dari langkah pertama. Kita menyiapkan tabel data di Excel ya. Tabel data di Excel. Untuk membuat tabel data di Excel, kita perhatikan dulu kasusnya. Jumlah itemnya adalah 8 item, jumlah siswanya adalah 10 siswa di sini. Kuesioner terdiri dari 8 item, dilakukan uji coba pada 10 siswa. Jadi harus diingat sesuai dengan kasusnya ya. Oke, kalau jumlah siswanya di kasus dikatakan misalkan siswa sama dengan 10 tambah nomor absen Anda. Nah, nomor absen Anda berapa? Misalkan 2, berarti jumlah siswanya 10 tambah 2 sama dengan 12 gitu ya. 10 tambah 2 sama dengan 12. Kalau nomor absen Anda 2. Kalau nomor absen Anda 3, 10 tambah 3 berarti sama dengan 13. Nah, di kasus ini kebetulan 10 siswa aja ya, nggak plus nomor absen. Oke. Berikutnya kita buat tabel ya. Tabelnya pertama kita ketik dulu di sini sampel ya. Di kolom U baris ke 9, baris ke 10 ya. Ini baris ke 10. Di Excel itu ada baris, ada kolom ya. Baris itu 1 sampai sekian, kolom itu dari A nih, dari kolom A sampai kolom sekian ya. Tak terhingga ya. Oke, di sini sampel. Jumlah sampelnya atau jumlah siswanya itu 10 ya. 1 2 ya. Blok 1 2-nya di sini ada kotak warna hijau kecil ya, yaitu diklik kiri, tarik sampai nomor 10. Jadi kita nggak usah ngetik capek-capek ya dengan cara ditarik. Jumlah itemnya di samping sampel, item 1, oke, item 2.
Kita blok item 1, item 2 nya, kita klik kiri, tarik sampai item ke 8 nih ya, item ke 8. Di samping item 8 kita ketik jumlah. Nah, seperti ini ya. Oke, ketentuannya di sini menggunakan rumus run between. Jadi datanya, yang ini datanya nih, kita menggunakan rumus run between. Oke. Run between itu run between gitu ya. Run itu random, between itu antara. Jadi acaklah antara gitu ya. Oke, di sini sama dengan run. Nah, Excel udah bilang tuh, udah mengusulkan, begitu kita klik run muncul di sini pilihan, pilih run between. Oke. Di sini bottomnya 1,5 kurung tutup. Ingat ya, di Excel saya pakai titik koma, mungkin di Excel Anda pakai koma. Lihat aja rumus biru ini ya, run between, koma, bottom, titik koma, top. Kalau di Excel Anda pakai koma ya ikutin pakai koma, jangan pakai titik koma, nanti nggak muncul angkanya ya. Oke, kita enter. Di sini muncul angka 2. Bisa jadi munculnya itu angka 1, angka 3, angka 4, angka 5. Namanya random. Random itu acak. Gitu ya. Tuh muncul, berubah lagi kan. Kita klik lagi, berubah lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, berikutnya kita klik di sini. Kita tarik sampai item 8. Dalam posisi di blok, kita tarik lagi sampai item 10. Oke. Masih di posisi di blok, edit, copy, edit, paste spesial, value, oke. Pak, kenapa sih harus pakai run between? Ini data simulasi. Jadi kalau Anda ngetik angka dengan manual gitu ya, satu persatu itu capek. Dengan menggunakan run between itu cepat. Yang kedua, dengan menggunakan run between, kemungkinan angka-angka antar mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya itu akan berbeda, sehingga run between kena acak, sehingga nanti tidak sama data satu dengan data mahasiswa lainnya, itu tidak akan sama. Kalau sama berarti itu nyontek gitu ya, karena dengan menggunakan run between tidak mungkin datanya sama gitu ya. Ini ada 10 kali 8 item, berarti ada sekitar 8 kali 10, 80 model nomor. Angka Anda jumlah mahasiswanya paling 30 gitu ya. Ya 30 berarti di sini ada 80 kali acak. Berarti nggak mungkin sama satu sama lainnya gitu ya. Kalau sama berarti itu nyontek gitu ya. Jadi fungsi run between itu menghindari Anda nyontek gitu ya. Kalau sama itu berarti nyontek. Ini datanya yang saya blok warna kuning ya. Oke, berikutnya kita klik jumlah ya, di bawah jumlah sama dengan sum. Sum itu jumlah. Sum kurung buka blok dari item 1 di sampel 1 sampai item 8 ya, kurung tutup, enter. Ingat ya, sum item 1 di blok sampai dengan item 8. Pi 11 titik 2 AC11. Pi 11 itu angka 3, AC11 itu angka 1 di sini ya, di bawah item 8. Oke. Setelah muncul kita tarik dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita uji validitas itu bisa melalui Excel, bisa melalui SPSS. Nah, karena ada ketentuan di sini minimal yang valid itu ada 3, kita harus pastikan dulu di Excelnya itu jumlah yang validnya adalah 3. Bagaimana caranya? Kita lakukan uji validitas melalui Excel. Untuk melakukan uji validitas melalui Excel itu kita harus mendapatkan nilai R hitung, R tabel. Jadi R hitung, R tabel ya. Berikutnya kita tentukan validitasnya ya, apakah valid, tidak valid. Ada ketentuannya. Kalau di Excel itu valid itu R hitungnya lebih besar R tabel. Artinya R hitung lebih besar dari R tabel. Gitu ya.
Kalau dipakai matematik itu simbolnya R hitung tanda lebih besar dari R tabel. Sebaliknya tidak valid. Tidak valid. Tidak valid itu R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Hitung lebih kecil dari R tabel. Gitu ya. Ingat, ini validitas melalui Excel. R hitung lebih besar dari R tabel. Tidak valid, R hitung lebih kecil dari R tabel. Berbeda dengan melalui SPSS ya. Kita hitung dulu melalui Excel. R hitung didapat dengan cara menghitung pakai rumus sama dengan Pearson. Ya. Klik. Nah, gini. Muncul rumus di Excel Pearson titik koma array 1 titik koma array 2. Nah, di sini array 1 berarti item ya, titik koma array 2 itu jumlah. Gitu ya. Nah, karena nanti akan digunakan untuk menghitung item 2, item 3, jumlah ini akan digunakan terus untuk menghitung item 2, item 3, item 4, item 5 sampai dengan item 8. Maka kita kunci dulu ini. Ini yang warna merah ini kita kunci. Kuncinya bagaimana? Kasih $AD $11, $AD $20. Nah, gitu ya. Kurung tutup. Itu cara manual. Cara cepatnya bagaimana? Kita blok aja di sini. Saya normalin kembali ya. Saya normalin AD-nya, saya hilangin. Oke, ini di blok dulu AD 11, AD 20-nya. Tekan Fn, pencet F4. Jadi setelah di blok Fn F4. Nah, itu muncul. Bisa jadi di Excel Anda itu nggak menekan Fn ya, cukup F4 aja. Jadi setelah di blok tekan F4 gitu. Jadi muncul dolarnya. Baru enter. Oke, selanjutnya kita tarik dari kiri ke kanan seperti ini ya. Oke. Berikutnya ini kita udah dapat nilai R hitungnya ya. Ini posisinya run between-nya udah kita matikan ya. Posisinya jangan lupa run between-nya udah kita matikan. Nanti kalau run between yang nggak dimatikan ini akan berubah-ubah terus angkanya ya. Berikutnya kita dapetin nilai R tabel dengan cara melihat tabel R. Tabel R didapatkan dari mana? Bisa kita download ya. Anda buka aja Google, ketikkan tabel R PDF. Nanti di sini ada di sini nah Prima Lecture Pens ACID. Ya, itu diklik. Nah, ini akan keluar ya. Terus Anda download. Ini ada simbol download. Nah, gitu ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Tabel R nampaknya seperti ini. Kita perhatikan dulu di sini di tabel R ada DF N-2. DF itu degree of freedom. N-2, N itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya 10, min 2 berarti 8. Oke. Di sini taraf signifikansinya kita gunakan yang 0,05 yang dua arah gitu ya. Berarti di sini didapatin ya. N-2 10 kurangi 2 8, jadi di baris ke-8. 0,05 ya di sini ya. 0,05 dua arah. Ini 0,6319. 0,6319. Oke, kita masukkan di sini. Tolong diperhatikan. Excel saya pakai koma, R hitungnya 0, gitu ya. Berarti Excel itu maunya memasukkannya dengan koma, maka tulis 0,6319. Ya, tadi kan didapatin di sini 0,6319. Kalau di Excel Anda pakai titik ya tulis juga R tabelnya titik 0,6319. Ya, disesuaikan dengan Excelnya. Karena Excel Anda bisa jadi beda dengan Excel saya. Bukan karena saya pakai Mac, tapi beda versi Excelnya ya beda ketentuannya ya. Kita copy dulu sini, copy. Kita blok dulu dari item 2 sampai item 8 terus dipaste. Nah, paste itu edit paste gitu ya. Atau misalkan cara paling cepat tuh pakai rumus. Nih, blok Ctrl C, blok dari item 2 sampai item 8, Ctrl P. P itu Victor ya. Kayak gitu ya. Ini udah dapet nih. Nah, kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel ya. Ini desimalnya banyak banget. Kita perkecil dulu desimalnya menjadi 2 angka desimal. Caranya bagaimana? Kita
kita blok dulu nih R hitung R tabelnya dari item 1 sampai item 8 ya. Klik kanan, format cell, klik di sini number ya, klik number lagi. Oke. Decimal place-nya 2. Nah, kita rubah jadi 2 atau ketikan aja 2 gitu ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi berubah angka desimalnya, jadi sehingga kita bisa gampang melihatnya mana yang lebih besar, R hitung apa R tabel. Kita lihat nih yang item 1 nih. Oke. R hitungnya 0,73, R tabelnya 0,63. Berdasarkan ketentuan yang ini berarti itu bisa kita katakan ya, ketentuan ini bisa kita katakan R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka itu kita katakan ini valid gitu ya. Yang ini juga valid. Nah, daripada kita capek ngitung satu-satu ya kan, manual, pakai rumus, lebih cepat pakai rumus. Sama dengan if itu jika ya, if itu bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan jika. If kurung buka nilai R hitung lebih besar R tabel, pokoknya rumusnya begini, ketikan aja rumusnya begini ya, R hitung, klik R hitungnya, yang biru itu R hitung, yang merah itu R tabel, klik R hitung lebih besar R tabel, titik koma ya, tanda petik 2, valid. Validnya huruf besar ya, pi, valid, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, tidak valid. Tidak valid, tanda petik 2 kurung tutup. Ingat tanda petik 2. Tanda petik 2 itu di keyboard Anda harus pencet shift dulu, baru diklik tuh tanda petik 2-nya gitu ya. Di bawah huruf P ya, di bawah huruf P itu ada tanda petik 2. Diperhatikan di keyboard Anda itu tanda petik 2 ya. Enter. Sehingga Excel akan menghitung sendiri. Oh, ternyata R hitungnya lebih besar dari R tabel, valid gitu ya. Baru kita tarik dari kiri ke kanan. Sehingga Excel akan memberitahu mana yang valid, mana yang tidak valid gitu ya. Ini nggak kelihatan, ketutup semua, kita harus rubah penampilannya ya. Di blok dulu dari kiri ke kanan gini, klik kanan, format cell. Oke, pilih alignment. Di sini 90 derajat, 0 derajatnya kita rubah jadi 90, sehingga teksnya, lihat ini teksnya ngedongak ya, dongak ke atas 90 derajat, jadi ngadep ke atas gitu ya. Oke. Di sini jumlah validnya cuma ada 2 ya. Kita perhatikan ini jumlah validnya cuma ada 2. Oke. Sementara untuk melakukan uji reliabilitas minimal yang valid itu ada 3. Maka kita ini untuk tujuan simulasi aja ya. Kalau nanti Anda dalam penelitian nggak boleh merubah data, tapi untuk tujuan simulasi biar Anda bisa melakukan uji validitas dan reliabilitasnya, ini Anda bisa rubah datanya nih. Perhatikan ya, misalkan ini 0,59 ya, lebih kecil dari 0,63 maka tidak valid. Nah, biar valid 0,59 nya itu harusnya R hitungnya lebih besar ya. Maka kita rubah dulu di sini, misalkan kita rubah dulu, misalkan ini jadi angka 2. Kalau saya mau rubah nih di sini jadi angka 2, di sini naik apa enggak nih R hitungnya? Rubah 2. Oh, jadi nurun. Kita ganti lagi, Ctrl Z. Kita rubah nih yang nomor ini nih, yang 2, kita rubah misalkan jadi angka 4. Enter. Oh, naik tuh. Jadi akhirnya jadi valid ya. Jadi valid. Ini minimal 3. Minimal 3. Anda boleh jadi 4, boleh jadi 5, terserah Anda. Misalkan saya rubah lagi ini ya. 5 saya rubah ini jadi 2, yang 3 nih. Yang 3 ini saya rubah jadi 2. Nah, jadi valid ya. 0,64 valid. Tapi ini juga bisa rubah, saya rubah misalkan ini jadi apaan 3 nih. Nah, itu naik ya. Valid ya. Valid jadi 4. Anda mau menjadikan validnya jadi 5, jadi 4, jadi semuanya terserah ya kan. Tapi minimal 3, Oke.
Ini sudah selesai kita menginput data di Excel dengan memastikan jumlah yang validnya di Excelnya udah ada 4. Kita siap melakukan langkah yang kedua, pindahkan data dari Excel ke SPSS. Oke, sebelum Anda memindahkan ke SPSS, kita pindahkan dulu ke format laporan. Format laporannya sudah ada di aplikasi, silahkan Anda download ya. Nah, saya sudah mendownloadnya ini. Oke, seperti ini format laporannya. Nah, jangan lupa di sini kode kelasnya kita ganti ya. Misalkan kode kelas Anda 04 PPK 001 ya. Nama Anda misalkan Udin, nomor absennya misalkan 30. Tulis ya seperti itu ya. Oke, berikutnya kita pindahkan dulu kasusnya dari aplikasi Anda pindahkan ke laporan ya. Oke, saya balik ke SPSS karena kasusnya tadi saya sudah copy dari aplikasi ke Excel. Ini copy, edit, copy ya, jadi blok dulu, di blok, edit, copy. Nah, kita buka laporannya. Di bawah kasus kita ini B ya, boardnya matiin dulu ya, paste. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada bold itu hitam tebal, I itu italic, U itu underline, garis bawah, italic itu miring, B itu tebal gitu ya. Oke, ini udah. Terus dari deskripsi, ini deskripsi kasus ke bagian B satu spasi ya, satu spasi aja. Jaraknya ini yang ini satu spasi. Kemudian B data tabel 1. Nah, ini satu spasi. Kita pindahkan dulu dari Excel tadi ke laporan. Oke, yang warna kuning ini kita normalin dulu ya. Normalin juga no fill. Nah, ini untuk memindahkan kita blok dulu nih caranya, blok dulu, kita tengahkan dulu sini. Oke, udah di blok, klik kanan ya, format cell ya, ada menu format cell, pilih border itu garis ya atau pembatas. Ini klik dulu di sini, di nonenya di sini nih, garis tipis ya, nyambung. Klik di sini ya, di sini ya, tuh klik di atas, klik yang tengah, klik yang bawah. Ini yang ngekliknya di sini, perhatikan cara ngeklik, klik, klik ya, klik. Jadi ada garis di atas, di tengah, dan di bawah. Oke, klik OK. Nah, sehingga muncul tuh garisnya ya. Terus ini kepala tabelnya atau judul tabelnya kita blok, kita bold. Nah, di bold ya. Terus ini kita blok dulu sini. Nah, terus kita edit, copy. Kita buka format laporannya. Di tabel 1 paste. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika di paste ini ternyata kelebaran begini, gimana caranya ya? Biasanya sih otomatis ya. Oke, caranya untuk merapikannya kita blok dulu nih. Ini saya gedein dulu ya. Ini ada kotak-kotak ini ada tanda plus di sini nih, di pojoknya nih. Kita klik dulu di sini, tanda plusnya akan muncul. Diklik, jadi akhirnya ngeblok. Tabelnya ke blok, klik layout ya. Klik autofit content, autofit Windows. Jangan lupa hurufnya di menu home, klik home. Di sini hurufnya Tahoma 11. Wah, gitu ya. Pak, ini jadi berantakan begini, ya kan? Bagaimana cara merapikannya? Kita blok di sini, blok. Nah, gitu ya. Jadi blok, di mouse Anda ke kiri di samping tabel, jadi berubah jadi warna hitam gini ya, hitam panah. Klik. Nah, jadi kepala tabelnya ini terblok ya. Klik kanan, tabel properti. Klik kanan, tabel properti, terus cell, all text. Bukan di sini, maaf ya. Bukan di sini, saya ulangi.
blok sini ya, tabel kepala tabelnya. Ini ada layout. Di sini ada text direction ya. Kalau ya layout text direction, nih klik ya, biar mendongak ke atas. Oh, ini udah dongak ke atas ya, S-nya di bawah, L-nya di atas sampel gitu ya. Terus kita ke tengah kan gitu. Nah gitu ya, ini tengah. Jadi posisinya nengah begini ya. Sampel item 1, item 2, item 3, nengah gitu ya. Seperti ini. Tolong diperhatikan ujung garis tabelnya ini ya sejajar di margin, lurus di margin. Ini kalau Anda lihat nih, ini ruler ya. Ini ruler nih yang saya klik, ditunjuk pakai mouse nih ruler. Oke, kalau rulernya nggak ada, diklik di menu view, ada ruler nih, rulernya diaktifin, nah, dicentang ya. Nih nggak muncul rulernya itu baris-barisnya. Oke. Jadi kalau kita marginnya kita klik gini ya, ada garis putus-putus gini, yaitu ujung garis tabelnya, nih ujung garis tabelnya itu sejajar di kiri di margin, garis pinggir. Di kanan juga sejajar dengan garis pinggir gitu ya. Seperti itu. Ini namanya rapi gitu ya. Rapi sejajar tuh, lihat tuh, sejajar ya. Oke, sudah kita pindahkan ke data ini ke laporan. Selanjutnya kita siapkan untuk memindahkan data ke SPSS. Kita kembali ke Excel. Oke. Yang kita pindahkan data aja. Ini data nih ya, angka dari bawah item, sampelnya nggak dibawa. Kita blok sampai item 8 gini. Ya. Saya warnain nih, saya warnain. Oke, ini adalah data. Sorry. Saya sampai sini ya, sampai jumlah. Ini adalah data. Ini data ini kita akan pindahkan ke SPSS. Silahkan Anda buka dulu SPSS-nya ya. Oke. Setelah di blok, klik edit, klik copy. Oke. Saya buka SPSS-nya ya. Ini klik, saya buka SPSS-nya. Nah, biasanya SPSS ngebukanya agak lama ya. Gitu ya, agak lama nih. Oke, ini udah terbuka SPSS-nya. Nah, di SPSS ini tampilannya seperti ini, ada file, edit, view, data, transform, dan seterusnya sampai help. Di sini ada data view, ada variable view. Kalau di Windows, data view dan variable view-nya di sebelah sini, di pojok kiri ya, kiri bawah. Oke, klik data view. Oke, klik di sini ya. Jadi tadi udah kita blok ini item 1 sampai jumlah ke bawah, copy atau Ctrl C atau edit atau klik copy ya. Paling gampang tuh di blok Ctrl C itu copy. Kalau di Mac Command C. Oke, kita buka SPSS-nya. Klik di sini kotak di samping angka 1 di bawah par. Ya, pastikan di 1 bawah par. Klik edit, klik paste atau Ctrl P ya. Oke, di sini par 1, par 2 sampai par 9. Kita pengennya ada item 1 sampai item 8 kemudian jumlah. Par 9-nya berubah jadi jumlah. Oke, klik variable view. Klik column name. Jadi klik column name sampai terblok kayak gini. Klik edit, klik pin ya, find ya. Terus di sini klik replace. Di kotak find kita ketikkan par 000. Parnya huruf besar semua, 000 3 kali ya. Terus replace with, kita ketikkan item atau item underscore. Jadi nanti kita akan merubah var-nya 00 ini menjadi item. Klik refresh all. Ini udah berubah, lihat di kolom name udah berubah. Jadi parnya jadi item underscore 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 gitu ya. Oke, berikutnya ini kita close dulu. Berikutnya item 9-nya kita rubah menjadi jumlah, enter. Di kolom measure unknown ini kita klik scale. Jadi pilih scale. Perhatikan di keyboard
Anda ada tombol panah ke bawah itu di sebelah kanan biasanya ya. Kita klik arah panah ke bawahnya sehingga turun, dia berubah jadi scale semua. Nah gitu ya. Terus berikutnya desimalnya ini, kalau tadinya 2, misalkan di Excel Anda tadinya 2, ini berubah jadi 0 0 0 0 0 semua gitu ya, sampai ke bawah. Oke, biar otomatis 0 gitu, di sini harus diklik SPSS kemudian option. Kalau di Windows itu option, kalau di Mac preference ya, kalau di Windows Anda SPSS option. Nih di menu option ada klik data ya, menu data. Di sini decimal place nya kita ganti jadi 0 ya, dari 2 diganti jadi 0. Klik apply, klik OK. Nanti berikutnya akan jadi 0 semua ya. Oke, jadi nolin semua desimalnya, sehingga di sini munculnya 3 gitu ya, nggak ada angka titik 00 nya gitu ya. Save dulu datanya. Data tugas proyek 2, uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Save. Ini muncul pertanyaan kayak gini karena di saya udah menyimpan data ini dengan nama file ini ya, saya yes. Kalau di Anda mungkin nggak muncul seperti itu ya. Oke, sudah kita pindahkan datanya ke SPSS, kita siap melakukan langkah yang ketiga, uji validitas ya. Kita kembali ke SPSS. Uji validitas itu klik analyze. Di sini ada klik korelat, klik bivariat. Jadi ACB, analyze korelat bivariat. A analyze, B korelat, C korelat, B bivariat, ACB. Oke, muncul menu bivariate correlation. Oke, kita akan memindahkan sini item 1 sampai jumlah ke kotak sebelah kanan ini, yang kotak variabel. Caranya bagaimana? Ctrl A, klik Ctrl A, terblok semua. Klik nih arah panah ke kanan, jadi akan pindah ke kanan. Oke, di sini klik option, klik mean and standard deviation-nya, klik continue. Di sini Pearson-nya aktif, dicentang, tutelnya diaktifin warna biru ini, flag-nya juga aktif, klik continue, klik OK. Nah, SPSS akan menampilkan output. Nih outputnya kayak gini ya. Save dulu lah outputnya. Output tugas proyek 2. Save ya. Klik save-nya ya. Sini tabel correlation-nya kita klik 2 kali. Blok item 1 di atas sampai item 8. Nah, item 1 sampai item, maaf nih salah klik. Jadi blok item 1 sampai item 8 gini. Edit, delete, close. Nah, gitu ya. Jadi tertinggal jumlah aja di sini ya. Oke. Nah, tabel correlation ini berguna untuk melakukan uji validitas ya. Kita mengetahui nilai signya di tiap item. Item 1 ada signya, item 2 ada signya ya. Oke. Saya biasanya ngecilin dulu nih halamannya kayak gini nih. Dikecilin. Saya buka Word-nya, saya kecilin juga Word-nya. Jadi di laptop saya bisa muncul 2 halaman begini ya. Di Anda juga pasti bisa muncul 2 halaman gini. Jadi kecilin Word-nya, dikecilin, SPSS-nya juga dikecilin. Selanjutnya kita akan siap memindahkan data dari tabel correlation ke tabel 2. Di sini tabel 2-nya udah saya siapkan ya. Oke, Anda tinggal memasukkan nilai sig-nya ya. Oke, perhatikan di sini nilai sig-nya ya. Di sini item 1 nilai sig-nya 0.015 ya. Jadi di Excel-nya sih nggak ada nolnya. Ini maksudnya
0.015. Jadi 0.015. Item 2 0.017. Jadi 0.017. Item 3 0.976. 0.976. Item 4 0.868. Item 5 0.303. Jadi perhatiin ya, jangan sampai salah ngetik. Jadi Anda harus dilihat tuh ketikan Anda 0.024. Item 7 0.019. Item 8 0.931. Oke. PP Liu nya ini tadi udah ketetapan ya 0.05. Kita copy, kita paste di semuanya ya. Jadi copy paste dari item 1 sampai dengan item 8. Oke, kita lakukan interpretasi. Interpretasi itu di sini ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Saya perbesar dulu ya. Ketentuannya itu valid itu jika signya kurang dari PP Liu. Kita lihat nih 0,015. Nah, ini item 1 ya. 0,015. Saya merahin dulu ya. Itu lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Anda udah belajar cara membulatkan bilangan desimal ya, dari 3 desimal menjadi 2 desimal. Kita kan akan membandingkan PP Liu-nya dengan 2 desimal. Ini juga harus kita lihat dalam 2 desimal, tadinya 3 desimal. Nah, misalkan 0.015 dirubah menjadi 2 angka desimal 0.02 kan. Nah, 0,02 itu lebih kecil dari 0,05 ini ya. Maka kita bilang ini valid gitu ya. 0,017, 0,02 lebih kecil dari 0,05 valid. 0,97 tidak valid. 0,868 tidak valid. 0,303 tidak valid. 0,024. Nah, 0,024. Kalau kita rubah menjadi 2 angka desimal 0,02 juga kan. Gitu. Jadi ini valid. Ini valid. Ini tidak valid. Gitu ya. Maka yang valid-valid kita merahin dulu deh. Merahin dulu. Kita blok nih, merahin dulu gitu ya. Jadi kita gampang nih kalau udah dimerahin nih, gampang kita ngingatnya ya. Ya ini patokan nih, nanti ada bacaannya dihapus ya, berarti harus dihapus. Kita blok dulu nih, delete. Nah, pencet delete di keyboard Anda ya, di blok, di delete. Baru kemudian kita interpretasikan. Ingat ya, di sini ujung tabelnya ini harus rata di kiri dan rata di kanan. Nulis validnya pi besar ya. Terus tidak validnya T besar, pi besar, tidak valid gitu ya. Oke. Berikutnya kita kasih interpretasi atau keterangan tabel ya. Uji coba kuesioner dilakukan, uji kuesioner ya. Uji kuesioner 8 item dilakukan pada berapa siswa? 10 siswa. Diketahui bahwa dari 8 item ya, berapa item yang valid? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 item valid, koma, yaitu item 1, 2, koma, spasi, 6, koma, spasi, 7. Nah, pakai dan, kalau habis koma pakai dan ya. Diketahui berdasarkan 4 item yang valid, yaitu item 1, 2, 6, 8, dan 7 ya. Oke. Titik. Sedang oke.
ini salah ya, saya salah nih ya. My item valid kurung buka ya, gitu ya. Dan 4 item tidak valid kurung buka, item 3, 4, 5, dan 8 tutup titik ya. Jadi nulisnya ya item 3, spasi 4, spasi 5, spasi dan 8. Diperhatikan cara mengetiknya ya. Oke, selesai nih uji validitas. Tolong diperhatikan di sini setelah tabel ke C itu 1 spasi. Nah, C ini 1 spasi ya, jadi jaraknya 1 spasi aja. Nah, uji validitas kita sudah selesai laksanakan. Selanjutnya kita uji reliabilitas. Nah, harus Anda perhatikan uji reliabilitas itu hanya menguji item yang valid. Kita harus ingat item 1, 2, 6, 7 itu item yang valid. Ini yang kita uji. Oke, kita balik lagi ke SPSS. Jadi Anda catat dulu mana aja item yang valid 1, 2, 6, 7. Oke, balik lagi ke SPSS. Kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kita pilih reliability analysis. Oke, tadi saya lupa 1, 2, 6, 7. 1 kita pindahkan, klik 1, klik 2 kali 2, klik 2 kali 6, klik 2 kali 7. Jadi pindah nih 1, 2, 6, 7 yang valid nih di sebelah kanan, yang tidak valid di sebelah kiri biarkan saja. Klik statistik. Di sini klik scale if item deleted ya, klik continue. Klik OK. Oke, di output SPSS Anda cek di sini Windows output gitu ya. Oke, di output SPSS kita perbesar dulu nih. Udah muncul nih reliability statistiknya ya. Terus ada item total statistiknya. Oke. Ini di item total statistik kita klik dulu 2 kali. Nah, yang ini kita hapus dulu. Nah, kita blok, kita edit, kita delete. Biar nanti Anda nggak saru ya, nggak keliru, nggak bingung. Oke, kita kecilin dulu ya. Seperti biasa saya bagi 2 dulu. Kalau dibiasain bagi 2 atau Anda ingat-ingat aja ya. Di tabel 3 ini nanggung nih, 2-nya kita turunin aja ke bawah. Nanggung ya kan. Alpha Cron batch-nya di sini Alpha Cron batch-nya ini. Nah, 0.785. 0.785. Oke. Jumlah itemnya N-nya 4. Oke, jadi jumlah item yang diuji sebanyak 4, yaitu item yang valid saja. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus di sini nih ya, kita akan menginterpretasikan dengan nilai alpha cron batch 0,75 0,785. Tingkat reliabilitasnya termasuk sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, atau sangat tinggi. Kita lihat ketentuannya di sini. Kalau nilai reliabilitasnya 0 sampai 60 sampai dengan 0.79, 0.60 sampai dengan 0.79, maka itu tingkat reliabilitasnya tinggi. Ya, di sini 0.785 kita rubah dulu sebenarnya, kita rubah jadi 0, 2 angka desimal ya, 0.785. Kita rubah dulu angka 2 desimal, 0.79 gitu ya. 0.79 itu berarti tingkat reliabilitasnya tinggi. Pak, bagaimana kalau saya punya tingkat reliabilitasnya 0.345? Nah, misalkan kita rubah nih sama dengan 0.35. 0.35 ini masuk kemana? Oh, masuk sini di antara 0.20 sampai dengan 0.39. Berarti tingkat reliabilitasnya
rendah gitu ya. Jadi untuk menentukan tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alfa Cronbach dan ketentuan tabel ini ya. Nanti tabel ini dihapus ya. Ini membantu Anda aja. Oke, jadi kita tinggal kasih keterangan atau kasih interpretasi. Uji reliabilitas dilakukan. Hasil uji reliabilitas diketahui bahwa instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas tinggi, kurung buka, R kecil, AC besar, spasi sama dengan spasi 0,785, kurung tutup, titik. Seperti itu ya. Oke, berikutnya tabel keempat. Ini jangan dulu kita hapus, masih kita perlukan di tabel 4. Tabel 4 itu ngambil dari item total statistik, ya, tingkat reliabilitas instrumen per item. Jadi di sini item total statistik. Di sini alpha Cronbach alpha if item deleted. Kita masukin di sini itemnya, item berapa aja sih? Nah, item 1, item 2, terus item untuk nambahin baris nih, kita pencet tab aja, tab gitu ya. Item 3 tab ini item 6, terus item 7. Boardnya kita matiin dulu ya, sini ditulis 0,716, nih lihat nih, 0,716. Oke, terus 0,806 ya. Berikutnya 0,663, 0,663. Berikutnya 0,735, 0,735. Kita perhatikan nih item 1267, 1267 sama ya. Tingkat reliabilitas 0,716, 0,72 kalau dibuat 2 angka desimal ya. 0,72, 0,72, 0,72 ini berarti tinggi. 0,81, 81 itu ini ya, antara 0,80 sampai dengan 1. Jadi minimal 0,80 ya, maksimal 1 ya. Itu masuk tingkat reliabilitas sangat tinggi. Kan 0,81. 0,663 berarti 0,66, 0,66 masuk di sini ya, tinggi. 0,74 di sini kan 735, kalau dibulatin 0,74 ya. 0,74 masuk ke sini, tinggi. Ini yang sama-sama tinggi kita warnain dulu, tinggi, kita warnain dulu misalkan merah ya. Yang sangat tinggi udah ya, udah warna hitam. Kemudian kita kata-katain di sini ya. Boardnya kita matiin dulu. Hasil uji reliabilitas diketahui, jika item 1, 6, dan 7, masing-masing dihapus, karena ini dibilangnya per item, jika masing-masing dihapus gitu ya, dari dihapus, maka instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas tinggi, titik. Sedangkan habis titik jangan lupa spasi, sedangkan jika item 2 dihapus, maka instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas sangat tinggi, titik. Nah, seperti itu ya.
Pak, bagaimana kalau tinggi semua? Ya, misalkan ini tingkat reliabilitas tinggi semua, ngata-ngata ini gimana? Ya, hasil uji reliabilitas diketahui jika item 1, 2, 6, dan 7 dihapus, maka instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas tinggi. Gitu kalau tinggi semua, ngata-ngatainnya begitu ya. Pak, bagaimana kalau ada sangat rendah juga? Ya, maka di kata-katanya atau dikasih keterangannya ya masing-masing. Misalkan tinggi dulu dijelasin, baru sangat tinggi, baru sangat rendah, atau sangat rendah dulu baru tinggi, baru sangat tinggi, gitu ya. Bebas ya, tapi kata-katanya modelnya seperti ini. Oke, ini udah selesai kita melakukan sampai uji reliabilitas. Selanjutnya ini kesimpulan. Kesimpulan tuh paling enak. Paling enaknya apa? Kita tinggal copy paste doang ya. Oke. Jadi ini keterangan di bawah tabel 2, interpretasi di bawah interpretasi tabel 2 di blok, klik kanan copy. Ya. Kita pindahkan ke sini paste gitu ya. Terus di bawah tabel 3 kita blok, kita copy, spasi dulu, paste, dia paste gitu ya. Berantakan soalnya kalau nggak digituin. Ini blok dulu, copy, paste, baru kita rapiin nih. Ini kita rapiin dulu, naikin ke atas ya, pas habis titik jangan lupa spasi, kita naikin lagi ke atas ini, spasi gitu seperti itu ya. Saya perbesar dulu. Ini udah selesai nih, tapi kita harus pastikan kerapihannya ya. Saya mau memberitahu dulu bagaimana sih pengetikan laporan yang rapi itu. Ini judul laporannya. Setelah judul ke A kasus dikasih satu spasi. Nah, bagaimana caranya Pak memastikan satu spasi? Kontrol A. Kontrol A itu blok semua. Jadi edit select all itu kontrol A. Kalau di Mac itu command A. Kalau di Word kontrol A. Kontrol A itu select all. Select all itu blok semua. Di kontrol A ya. Terus kontrol 1. Kontrol 1 itu spasi 1. Kalau kontrol 2 spasi 2. Kalau spasinya 1,5 kontrol 5. Jadi kita gunakan kontrol 1 spasi 1. Pastikan di sini hurufnya Tahoma ya. Kemudian ini ukurannya 11 seperti itu ya. Oke, setelah A deskripsi, jadi A dengan deskripsi kasusnya ini satu spasi, nggak ada jarak dari deskripsi kasus ke bagian B, jaraknya satu spasi. Ini tabel 1, ini keterangan tabel dengan tabelnya sendiri harus rapat, rapat. Dari tabel ke C itu jaraknya cuma satu spasi. Dari C ke 1 ke tabel 2 ini rapat. Dari tabel 2 ke tabelnya itu rapat ya, mepet gitu, nggak ada jarak. Dari tabel ke deskripsi dikasih jarak gitu ya. Ini keterangannya ini ya, dikasih jarak dari tabel, jangan lupa jaraknya satu spasi. Oke, ini kalau dinaikin kan nanggung begini, ini turunin aja ke bawah gitu ya biar nggak nanggung. Jadi 2 uji reliabilitas, tabel 3 uji reliabilitas, ke tabelnya sendiri itu satu spasi. Dari tabel ini ke deskripsinya ini berjarak satu spasi. Oke, ini dihapus jangan lupa. Nah, ini dihapus, hapus dulu. Nah, oke, hapusnya kelewatan ya, di blok dulu sampai sini, hapus. Nah, ini dinaikin. Nah, ini berjaraknya nih dari deskripsi ke tabel ini jaraknya satu spasi. Tabel 4 tabelnya rapat, ini tabel dengan keterangan tabel dengan tabelnya rapat. Dari tabel ke deskripsi ini berjarak satu spasi seperti ini ya, ada jaraknya, jadi ada ruangannya. Kemudian dari deskripsi ini ke kesimpulan ada jaraknya sini satu spasi, kesimpulan ke deskripsinya satu spasi.
kita cek dulu kata-katanya udah bener apa belum, jangan ada salah ketik. Kalau typo gitu ya, salah ketik itu typo pak. Nah ya kan, kita cek kuesioner ya, kuesioner ya. Oke, udah pastikan dulu ketikannya udah rapi, tidak ada. Nah di sini reliabilitas, suka salah ngetik nih, reliabilitas ya, reliabilitas gitu ya, yang salah ngetik reliabilitas gitu ya, yang salah ngetik. Kesimpulannya udah rapi, udah oke, udah rapi, save dulu. Baru kemudian kita file save as. Save as itu kita ganti dulu format ini, format kita ganti namanya, nama Anda, misalkan nama Anda Udin Sapikun ya, Udin Sapikun. Tugas proyek 2 kalau lagi tugas proyek, kalau ujian berarti ujian topik 2 ya, harus diingat ya. Oke. Save. Nah jadi di save as diganti biar nama filenya, nama Anda tugas proyek 2 uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Berikutnya kita save as ke PDF, file save as. Kalau di Word Anda biasanya ada PDF di sini, PDF ya. Klik export atau save, dia akan berubah jadi PDF. Kalau Pak, bagaimana kalau filenya itu di Word saya nggak ada PDF-nya? Gampang, kita buka aja Google ya. Di sini cari smalpdf.com. Nah, ada smalpdf.com ya. Ini kita tinggal ekspor aja ya, Word to PDF gitu ya. Oh bisa enak ya, Word to PDF. Nah, cari yang smalpdf.com ya. Nah gitu ya, kita pilih nih filenya, cari filenya yang PD, yang Word tadi ya, misalkan ini ya, ini saya contoh ya, ini contoh ya, cari yang PDF, misalkan nih ini ya PDF Wordnya, misalkan open. Misal ini udah di convert nih, tunggu konvertannya selesai, konversi convertnya, udah tinggal unduh. Ini PDF-nya udah bagus nih, normal PDF tuh paling bagus ya, tapi kita harus cek dulu ini udah rapi apa belum gitu ya, udah rapi apa belum. Kalau belum rapi ya rapiin lagi di Wordnya. Kalau udah yakin rapi baru ya, jadi merubahnya di small PDF. Kalau Anda di Wordnya tidak ada PDF-nya ya, kalau di Wordnya udah ada PDF-nya lebih enak gitu ya. Seperti itu. Ini udah selesai kita melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Tinggal Anda kirimkan file PDF-nya ke aplikasi. Jadi yang dikirimkan itu file PDF, jangan file Word. Kenapa file PDF? Karena kalau PDF kan nggak mungkin berubah-ubah lagi. Kalau memang rapi ya di PDF-nya juga rapi. Kalau memang tidak rapi di PDF-nya juga tidak rapi. Jadi makanya sebelum di PDF kan harus dipastikan di Word-nya sudah rapi terlebih dahulu. Selesai, sudah. Oke. Jangan lupa Anda untuk kembali ke SPSS nih, outputnya di save ya. Di save, dibiasain di save, nanti sewaktu-waktu kita gunakan lagi. Kalau tugas proyek kan nanti ada perbaikan. Kalau ada perbaikan kita kan nggak ngelihat lagi
Misalkan Anda salah ketik biasanya nih, harusnya signya 0,015 tapi Anda ngetiknya 0,014 ya kan. Daripada Anda buat lagi, ngitung lagi, kalau udah outputnya disimpan kan Anda bisa ngelihat lagi di sini ya kan, yang benarnya seperti apa gitu ya. Jadi dibiasakan untuk save dulu outputnya biar nanti bisa digunakan kembali. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.